dengan menggunakan kaidah mereka sendiri di sini supaya menepis persangkaan sebagian orang yang jahil bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah mereka anggap tidak hikmah, tidak bisa dipahami oleh orang awam. Ini jelas keliru. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, aslam wa a'lam wa ahkam, lebih selamat karena selalu berpegang teguh dengan dalil, dan kita tahu tidak ada keselamatan kecuali selalu berpegang dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Al-Quran dan Sunnah pasti membawa kepada keselamatan. Justru yang namanya berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, itulah kebinasaan. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari petunjukku yang terang benderang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah menyimpang dari petunjukku yang jelas, yang terang benderang itu setelahku kecuali orang yang binasa. Nah, ya, jadi aslam kemudian a'lam, lebih sesuai dengan ilmu, lebih ilmiah. Secara dalilnya lebih ilmiah, bahkan bantahan sesuai dengan akal. Kaidah-kaidah yang mereka sebutkan dikembalikan dan mereka kebingungan menjawab permasalahan tersebut. Dan juga ahkam, lebih sesuai dengan hikmah, lebih bijaksana. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya di awal-awal pembahasan kita banyak kita sudah bahas kemarin syubhat ahlul kalam dan bantahannya, yang kadang-kadang mereka seperti yang pembahasan kita terakhir menggunakan syubhat ini untuk mengelabui seorang ahlu sunnah, seorang yang mengikuti sunnah, ketika mereka misalnya mengatakan kalimat hululul hawadith, terjadinya sesuatu yang baru pada zat Allah, berarti seolah-olah ada makhluk pada zat Allah. Jelas tidak ada, kita akan nafikan. Ternyata yang mereka masukkan hawadis di sini adalah perbuatan yang Allah lakukan dengan pilihannya. Seperti misalnya Allah menciptakan, Allah Maha menciptakan. Ada makhluk atau tidak ada makhluk, tetap Allah adalah Al-Khaliq, Al-Khaliq, Maha menciptakan. Sebagaimana Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, Maha kuat, Maha perkasa. Ini sifat yang selalu ada, kekal abadi selama-lamanya. Ya. Nah, mereka menyebutkan af'alul ikhtiyariyah, perbuatan yang Allah lakukan dengan kehendaknya, itu Allah kerjakan ketika Allah kehendaki. Berarti sebelumnya Allah tidak lakukan. Ya, tidak terus-menerus Allah lakukan. Tapi Allah Maha kuasa untuk melakukannya. Contohnya menciptakan. Kan Allah tidak terus-menerus melakukan hal ini. Ketika Allah kehendaki, Allah ciptakan. Contoh membinasakan, mematikan, menghidupkan. Ketika Allah kehendaki, Allah lakukan. Ketika tidak, maka Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Mereka akhirnya memutlakan kalimat hululul hawadith. Berarti ada hawadith, ada makhluk pada sifat-sifat Allah. Berarti kita harus nafikan. Dengan inilah mereka memperdaya ahlu sunnah. Ketika ahlu sunnah harusnya dia meminta apa rinciannya, maksudnya dari pernyataanmu bahwasanya hululul hawadith, terjadi hawadith. Hawadith itu sesuatu yang ada tadinya tidak ada. Kalau makhluknya itu, maksudnya itu adalah makhluk, sifat-sifat Allah itu makhluk, ini tidak benar. Karena kita yakini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zatnya bukan makhluk, nama-namanya bukan makhluk, sifat-sifatnya bukan makhluk. Karena selalu ada pada zatnya yang maha mulia, azali wa abadi, kekal ke belakang dan kekal ke depan, kekal abadi selama-lamanya. Ya, kita harus rinci. Tapi kalau maksudnya Allah berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya, ya, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala datang pada hari kiamat, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu dan para malaikat datang berbaris-baris. Ketika Allah menghendaki datangnya di hari kiamat, Allah datang. Sebelum itu Allah tidak lakukan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir setiap malam.
Ketika belum waktu ini Allah tidak lakukan karena Allah tidak kehendaki. Ya, Allah Maha Kuasa melakukannya kapan saja, tapi Allah memilih sesuai dengan kehendaknya di sepertiga malam yang terakhir di setiap malam. Nah, mereka mengartikan ini hawadis namanya, terjadi sebelumnya tidak terjadi. Kita katakan ketika tidak terjadi bukan berarti Allah tidak bisa lakukan, tapi Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya. Ya. Jadi ini yang mereka lontarkan sebagai syubhat untuk memperdaya ahlu sunnah. Kita yakini sifat-sifat Allah adalah semua sifat-sifat kesempurnaan. Kemarin sudah pernah kita contohkan dan dibawakan juga di sini. Seorang manusia misalnya, tentu walillahil mathalul a'la. Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Ini sekedar pendekatan makna saja. Seorang manusia yang bisa berbicara, ketika dia tidak sedang berbicara, mungkin dia sedang tidur, mungkin sedang diam malas berbicara, kan tetap kita katakan dia mampu berbicara, bukan orang yang bisu. Meskipun ketika itu dia tidak berbicara, tapi kalau dia menghendaki atau mungkin ada yang ajak bicara dia menjawab, jadilah dia berbicara sesuai dengan kehendaknya. Itu ada pada manusia. Tidak dikatakan dia bisu atau tidak dikatakan pembicaraannya ini baru ada sekarang, tadinya tidak ada. Tidak, tetap dia bisa berbicara kemarin atau tadi, cuma tadi dia tidak kehendaki. Itu sifat yang ada pada makhluk, kita bisa pahami seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya maha tinggi dan maha sempurna, walillahil mathalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang maha tinggi. Nah, jadi hal-hal seperti ini perlu dibahas oleh para ulama karena muncul syubhat dari mereka. Bagaimana kalau antum terpengaruh dengan syubhat ini? Ya, mungkin sebagian kita tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang membawa syubhat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tapi sebagian kita ada yang menjumpainya. Dan sebagian orang yang membawa syubhat itu benar-benar syubhatnya kuat. Artinya bagi orang-orang yang tidak punya persiapan, dia akan kebingungan. Ya. Saya sering mendapati orang yang datang bertanya, menyampaikan syubhat tersebut, di antaranya memang membingungkan ya, kecuali mungkin orang-orang yang mungkin mempelajari khusus masalah ini dengan rinci, ya, mungkin dia akan tahu jawabannya. Tapi kalau kita yang baru dengar, apalagi syubhatnya modelnya menggiring seperti ini, dia bawa kita dulu kepada satu kaidah. Setelah kita setuju dengan kaidah ini, ternyata kaidah ini umum, maka dia mengilzamkan kita, kalau begitu harus begini, kalau begitu harus begini. Ya, jadi kaidahnya itu bukankah, kalau begitu, kalau begitu. Padahal bukankah ini harus dirinci dulu, jangan langsung diterima. Ya, nanti akan dibawakan muqaddimah, pengantar. Nah, itu sepakat kan? Oke, sepakat. Berarti harus begini, berarti harus begini. Bingung kita. Padahal dari pembukaan yang disebutkan di awal tadi banyak hal-hal yang belum kita rinci, sehingga kita terjebak. Seperti itu kadang-kadang orang berdebat. Kenapa dalam masalah agama perdebatan itu tercela bagi orang-orang yang kita tahu dia tidak mencari kebenaran, hanya sekedar ingin menang-menangan, apalagi bagi orang yang tidak bersiap. Ya, dia akan bisa berubah keyakinannya gara-gara perdebatan. Karena di situ akan dimasuki syubhat, dimasuki jebakan-jebakan sehingga dia terjebak, akhirnya dia membenarkannya, apalagi kalau dia lemah imannya. Ya, kecuali orang-orang yang kuat pemahamannya, tentu saja yang sudah persiapan, terus tentu saja selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru bisa diizinkan mengikuti perdebatan yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Baik, kita lanjut penjelasan dari Syekh atau Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah taala. Wa kadzalika mas'alatu sifati hal hiya zaidatun 'anidz dzati am la, lafdhuha mujmalun wa kadzalika lafdhul ghair fihi ijmalun faqad yuradu bihi ma laysa huwa iyyahu
wa qad yuradu bihi ma jaza mufaraqatuhu lahu. Demikian pula dalam permasalahan sifat-sifat Allah misalnya. Ini kita kembali lagi bahas sesuai dengan syubhat mereka. Apakah sifat itu lebih daripada zat atau tidak? Ya. Ini kalimat mujmal, kita harus rinci. Sama dengan lafaz al-ghair. Ada kalimat dalam bahasa Arab al-ghairu, selain. Zat itu, misalnya orang mengatakan sifat itu berbeda dengan zat. Sifat itu lain daripada zat. Ini kalimat mujmal. Ya. Karena harus dirinci. Kalau maksudnya dikatakan sifat itu punya makna tersendiri, beda dengan zat, benar. Karena sifat-sifat Allah kita harus sebutkan sesuai dengan maknanya. Tapi kalau misalnya dikatakan sifat itu di luar zat, sampai dikatakan sifat itu adalah makhluk, ini tidak benar. Sifat Allah ada pada zatnya, tidak terpisah dari zatnya. Di dalam kitab Al-Qawaidul Muthla ada kaidah yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yaitu asmaullahi mutaradifatun wa mutabayinah. Nama-nama Allah itu mutaradifah, nama-nama yang menunjukkan satu zat, sekaligus mutabayinah, berbeda-beda. Jadi bisa dikatakan sama, bisa dikatakan berbeda. Bagaimana itu? Kalau ditinjau dari segi semua nama itu menunjukkan zat Allah, maka berarti kita katakan Ar-Rahman itu artinya Allah, iya kan? Kita katakan Al-Azizul Hakim itu artinya Allah. Al-Hayyul Qayyum siapa? Allah. Ya, kita sebut Al-Ahadu As-Samad, Allah maksudnya. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, semua maksudnya Allah. Karena semua adalah nama-nama yang menunjukkan kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti banyak nama itu menunjukkan banyak zat, tidak. Nama-nama ini menunjukkan pujian yang sempurna bagi Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian disebutkan dalam surat As-Saff tentang Nabi Muhammad SAW di kitab-kitab yang terdahulu. Ya, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Siapa nama maksudnya? Nabi Muhammad SAW. As-Sadiqu Al-Amin, yang sangat jujur dan terpercaya. Maksudnya siapa? Muhammad SAW. Ya, Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Sayyidu waladi Adam, pimpinannya semua anak manusia, Nabi Muhammad SAW. Ya, pemilik asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung, Nabi Muhammad SAW. Banyak nama tapi tunjuk satu yang dimaksud. Tapi masing-masing dari nama ini secara makna berbeda, iya kan? Nama Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman berbeda dengan nama Al-Alim, Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qawi, beda nama masing-masing maknanya. Sesuai dengan nama tersebut, masing-masing mengandung sifat yang berbeda. Ya. Jadi nama-nama Allah itu ditinjau dari segi dia menunjukkan kepada zat Allah, berarti sama. Mutaradifah dalam terjemahan bahasa Indonesia sinonim. Ya, berbeda-beda tapi satu artinya. Menunjukkan yang satu. Tapi dari segi kandungan masing-masing namanya berbeda sifat-sifatnya, iya kan? Ar-Rahman sifatnya rahmah, Al-Aziz sifatnya Al-Izzah, Al-Qawiyyu sifatnya Al-Quwwah, Al-Alim sifatnya Al-Ilmu, Al-Khaliq sifatnya Al-Khalq, As-Samad sifatnya As-Samadiyah, Al-Hayyu sifatnya Al-Haya, Maha hidup, Al-Qayyum Al-Qayyumiyah, dan semua. Ya. Jadi ini semua perlu dirinci. Ya, di sini kata-kata yang tadi dikatakan mujmal
Ya, lafdzul ghair. Kalau kita mengatakan as-sifatu ghairu dzat, sifat itu berbeda dengan zat. Maksudnya berbeda di sini apa? Apakah terpisah? Ya tidak bisa dipisah. Di dalam pikiran orang bisa membayangkan ada zat yang terpisah dari sifat, tapi di alam nyata tidak ada. Setiap zat pasti ada sifatnya. Cukup dengan sifat dia ada kan itu sifat. Tidak mungkin zat bisa dipisahkan dari keberadaan. Ya. Jadi mereka mempermainkan kalimat ini tujuannya menipu, memperdaya ahlu sunnah. Kalau mereka mengatakan zat itu bukan sifat, atau sifat itu bukan zat. Sifat itu berbeda dengan zat. Kita harus rinci. Maksudnya apa? Kalau maksudnya zat itu maknanya sendiri, sifat maknanya sendiri, betul. Beda secara makna. Tapi kalau maksudnya terpisah sifat dengan zat, ini tidak ada. Sifat-sifat Allah semua ada pada zatnya. Makanya sifat-sifat Allah bukan makhluk. Nama-nama Allah bukan makhluk. Dalil yang menunjukkan sifat-sifat Allah bukan makhluk apa? Kita bisa berlindung dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sementara kalau berlindung dengan selain Allah syirik harusnya. Kalau kita mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa artinya? Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah itu apa? Sifat kan? Firman Allah kan? Iya kan? Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Seandainya sifat itu makhluk, berarti zikir ini syirik. Ta'awudz ini syirik. Padahal ini diajarkan oleh Nabi SAW dan hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Kita berlindung dengan kalimat Allah, tidak mengapa. Meminta pertolongan kepada Allah dengan sifatnya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wahai Allah yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Minta pertolongan apalagi dalam keadaan terdesak susah. Istighatsah. Apa hukumnya kepada selain Allah? Syirik. Ini bukan syirik karena kita minta pertolongan dengan sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk karena ada pada zat Allah. Jadi jelas dalil-dalil ini menunjukkan ya, dan banyak hadis-hadis yang lainnya menunjukkan berlindung dengan sifat-sifat Allah ini bukanlah berlindung kepada makhluk, tapi berlindung kepada Allah sendiri dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Allahumma inni a'udzu bimu'afatika min uqubatika. Ya. A'udzu biridhaka min uqubatika min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Berlindung dengan keridhaan Allah, sifat Allah. Tidak ada masalah. Ya, jadi memohon perlindungan dengan hal-hal yang seperti ini itu diajarkan di dalam hadis-hadis yang sahih, dan tidak mungkin Nabi SAW mengajarkan kesyirikan. Nah, jadi kita harus rinci tadi. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah bukanlah makhluk karena ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat-sifat Allah diterangkan oleh beliau di sini abadi dan azali, kekal ke belakang ke depan, selama-lamanya, tidak berpermulaan dan tidak berakhiran. Jadi sebelum ada makhluk pun Allah sudah memiliki nama Al-Khaliq, memiliki sifat Al-Khalq, maha menciptakan, sebelum ada makhluk pun. Nama Allah Ar-Razzaq, sifat Allah Ar-Rizq, memberikan rezeki, sudah Allah miliki dan selalu ada pada zatnya yang maha mulia meskipun belum ada makhluk. Nah, jadi kata beliau fihi ijmalun, lafaz ini ada global, terlalu umum, perlu dirinci. Faqad yuradu bihi ma laisa huwa iyyahu wa qad yuradu bihi ma jaza mufaraqatuhu lahu. Karena kadang-kadang maksudnya sifat itu berbeda dengan zat, maksudnya maknanya berbeda. Ini bisa dibenarkan. Tapi kadang-kadang maksudnya sifat itu terpisah dari zat. Ya, karena kita ingat
Mereka ini ahlul kalam ini punya kaidah. Mereka mengatakan sifat-sifat Allah itu adalah makhluk. Makanya mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalamnya itu pada makhluk yang kemudian makhluk itulah yang mengungkapkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Yakni pembahasan mereka sangat rumit, membingungkan akal dan mematikan akal bahkan. Kalau kita katakan seperti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, selesai. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa, berfirman kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Siapa yang bisa mencegah Allah ketika dia menyatakan dirinya berfirman dan berkata-kata? Tidak ada. Cuma kita yakini tidak sama dengan makhluk. Bahkan Allah berfirman, kata para ulama seperti disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih, dengan lafaz dan suara, suara yang didengar, yang suaranya ini didengar oleh semua yang jauh maupun yang dekat, dan tentu tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Ya, jadi kita menetapkan semua ini karena Allah menetapkannya, tapi tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Itu kaidahnya. Sudah kita sering ulang-ulang. Menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk dan mensucikan Allah tanpa menolak sifat-sifat kesempurnaannya. Kata beliau, walihadza kana a'immatus sunnati rahimahumullahu taala la yutlikuna ala sifatillahi wa kalamihi annahu ghairuhu wa annahu wala annahu laisa ghairuh li'anna itlaqal itsbat qad yush'iru anna dhalika mubayyinun lahu wa itlaqan nafi qad yush'iru bi annahu huwa. Oleh karena itu para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, semoga Allah merahmati mereka, ya, mereka tidak memutlakan, tidak menggunakan kalimat-kalimat umum bahwa sifat-sifat Allah atau kalamullah itu adalah selain Allah, dan juga mereka tidak mengatakan itu bukan selain Allah. Ya, tidak perlu kita ikuti kaidah mereka. Daripada kita bingung, kita sebutkan sesuai dengan dalil. Al-Quran adalah kalamullah dan kalamullah adalah sifat Allah. Sifat Allah ada pada zatnya, senantiasa kekal abadi, selama-lamanya ada pada zatnya. Selesai sudah. Tapi sifat Allah ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan sesuai dengan kehendaknya, seperti berfirman, berkata-kata. Ketika Allah kehendaki berfirman dengan Nabi Musa, Allah berfirman. Ketika Allah berfirman, menghendaki berfirman dengan Nabi Muhammad SAW, ketika Mi'raj, Allah lakukan. Ya, ketika nanti di hari kiamat Allah berfirman kepada penghuni surga, Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Kemudian ada sifat-sifat Allah yang disebut sifat zat, sifat zatiyah, selalu ada pada zat Allah. Ini tidak berhubungan dengan kehendaknya. Seperti Allah Maha mengetahui, Allah Maha hidup, Maha kuasa atas segala sesuatu, Maha melihat, Maha mendengar, dan lain-lainnya. Adapun sifat kalam, Allah berfirman, dua-duanya termasuk ditinjau dari asal sifat, ya, maka dia selalu ada pada zat Allah. Allah senantiasa Maha kuasa untuk berbicara. Tapi ditinjau dari satuan-satuan sifat, maka dia adalah sifat fi'iliyah. Ketika Allah lakukan, Allah lakukan. Ketika tidak, Allah tidak lakukan, sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini sudah. Selamat kita menggunakan kalimat seperti ini. Lihat, para ulama Ahlus Sunnah sangat berhati-hati. Mereka tidak mau pakai lafaz-lafaz yang umum. Ya, kita gunakan kalimat yang ada dalilnya. Kita pakai apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadikan kita lebih selamat. Ya, contoh, kita boleh bertanya, Allah di mana? Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada budak dalam Sahih Muslim, iya kan? Aina Allah? Di mana Allah?
Kemudian budaknya menjawab, Allah fis sama, Allah di atas langit. Ini jawaban yang benar, ada dalilnya. Tapi kalau orang bertanya kepada kita kayak yang pernah kita contohkan, apakah Allah punya tempat? Ini maksudnya apa? Tidak perlu kita gunakan ini. Kita katakan saja Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, maha tinggi di atas arsy-Nya. Loh, kalau begitu Allah punya tempat. Maksudnya tempat ini apa? Kalau tempat itu maksudnya makhluk, yang berarti Allah diliputi oleh makhluknya, ini batil. Tapi kalau maksudnya tempat itu adalah Allah di atas arsy-Nya, maha tinggi di antara semua makhluknya, benar. Oh, berarti Allah punya arah. Ini juga kalimat umum. Apa maksudnya arah di sini? Kalau maksudnya arah di sini adalah makhluk, berarti Allah diliputi makhluk, ini batil. Tapi kalau maksudnya Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya, ini benar. Dan tidak perlu kita gunakan kalimat ini karena tidak ada dalilnya. Cukup kita pakai yang ada dalilnya, yaitu Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, atau Allah fis sama, Allah di atas langit ketujuh, di atas semua makhluknya. Ini kalimat yang kita gunakan, dan ini yang dipegang oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan pakai kalimat-kalimat yang umum yang bisa diseret ke sana kemari. Pakailah kalimat yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah, karena kita lebih selamat. Sehingga kalau ada lafaz tidak ada dalilnya, penetapan dan penafian, jangan dipakai. Jangan kita langsung katakan, oh ini tidak ada. Tidak ada dalilnya, penafiannya, penetapannya juga tidak ada. Jangan kita nafikan. Ya, karena untuk Allah kita hanya menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Adapun yang Allah tidak sebutkan, jangan kita tetapkan, jangan kita nafikan. Barakallahu fikum. Kata beliau, li annal itlaqal itsbati qad yush'iru bi anna dzalika mubayyinun lahu. Karena kalau kita memutlakan penetapan, kita katakan Allah itu ya, Allah itu atau kalamullah itu beda dengan Allah, seolah-olah terpisah, berarti makhluk, tidak ada pada zat Allah. Ya, makanya mereka tidak gunakan kalimat ini. Wa itlaqun nafi qad yush'iru bi annahu huwa huwa. Sementara kalau kita memutlakan penafian, mengisyaratkan bahwa sama, tidak ada bedanya. Ini juga bisa mengandung makna yang tidak benar. Maka tidak perlu kita gunakan lafaz ini secara mutlak dalam penafian atau penetapan. Cukup kita katakan Al-Quran adalah kalamullah. Ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, hatta yasma'a kalamallah, sampai orang musyrik itu mendengarkan firman Allah. Sudah selesai, Al-Quran adalah kalamullah. Idza kana lafdzul ghair fi ijmalun fala yutlaqu illa ma'al bayani wat tafsil. Maka kalau lafaz al-ghair tadi, Allah atau sifat Allah beda dengan zatnya, kalamullah beda dengan zatnya. Ya, ini kalimat yang mujmal, maka tidak boleh kita gunakan kecuali dengan perincian dan penjelasan. Fa idza urida bihi anna hunaka dzatan mujarradatan qa'imatan bi nafsiha munfasilatan anis sifatiz zaidati 'alaiha fa hadza ghairu sahih. Wa in urida bihi anna sifati zaidatun 'ala dzatil lati yufhamu min ma'naha ghairu ma yufhamu min makna sifah fa hadza haq. Kalau dimaksudkan dengan lafaz al-ghair ini, ya, zat beda dengan sifat. Apa artinya kata-kata ini? Kalau maksudnya adalah ada zat yang tidak punya sifat sama sekali, berdiri sendiri, terpisah dari sifat-sifatnya, maka ini tidak benar. Karena sifat-sifat Allah ada pada zatnya. Yang mereka inginkan adalah memisahkan sifat-sifat Allah karena mereka meyakini sifat Allah makhluk. Dan ini tidak benar. Tapi kalau maksudnya adalah sifat-sifat Allah itu lebih daripada zatnya, yang dipahami dari maknanya,
berbeda yang dipahami dengan makna sifat. Ya, kita tahu zat Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dia memiliki diri, wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah memperingatkan kamu dari dirinya yang maha mulia. Sifat nafs ada. Ya. Jadi zat itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sedangkan sifat-sifatnya ada pada Allah, tapi sifat-sifat itu berbeda maknanya antara satu sifat dengan sifat yang lain, sesuai dengan makna yang ditunjukkan dalam bahasa Arab tentu saja. Nah, bahasa diturunkannya Al-Qur'an. Maka kalau seperti ini maknanya, berarti ini makna yang benar. Walakin laisa fil khariji dzatun mujarradatun anis sifat. Tapi di alam nyata itu tidak ada zat yang sama sekali tidak punya sifat, tidak mungkin. Setiap zat mesti ada sifatnya. Cukup dikatakan dia ada ini sudah merupakan sifat. Balidzatul mausufatu bi sifatil kamali ats-tsabitati laha la tanfasilu anha. Bahkan untuk Allah tentu saja zatnya adalah zat yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan yang tetap padanya, tidak terpisah darinya. Karena sifat-sifat Allah ada pada zat Allah Subhanahu wa taala secara kekal abadi. Wa innama yufridu dhihnu dzatan wa sifatan kullan wahdahu walakin laisa fil khariji dzatun ghairu mausufatin fa inna hadza muhalun. Akan tetapi pikiran manusia kadang-kadang bisa memikirkan, yakni bisa memperkirakan ada zat, ada sifat sendiri-sendiri, masing-masing tersendiri. Tapi fil kharij, yakni di alam nyata, di luar pikiran, itu tidak ada sama sekali yang namanya zat tanpa ada sifat. Karena ini mustahil. Ya, yakni sekedar ada itu kan ada sifat namanya. Ada itu adalah sifat maujud. Bagaimana mungkin kita pikirkan ada satu benda tanpa ada sifatnya? Bagaimana? Tidak mungkin, mustahil. Cuma ada dalam pikiran, tidak ada dalam alam nyata. Ini mereka yang bikin-bikin seperti ini. Tujuannya untuk membuat kita bingung, padahal asalnya mereka bingung. Mencari orang lain bingung supaya bingungnya rame-rame. Alhamdulillah Ahlus Sunnah tidak terpengaruh. Karena kita tidak mengikuti cara berpikir mereka. Kita selalu berpikir, punya keyakinan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah itulah yang benar. Al-Quran itu sampai lafadznya saja paling benar, paling selamat. Ya, paling aman kita gunakan daripada pemikiran mereka yang berusaha memikirkan tentang Allah padahal pikiran manusia terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Padahal kalian tidak diberikan ilmu kecuali sangat sedikit. Nah, walau lam yakun illa sifatul wujudi fa innaha la tanfaku anil wujud. Wa in kana adh-dhihnu yufridu dzatan wa wujudan yatasawwaru hadha wahdahu wa hadha wahdahu walakin la yanfaku ahaduhuma anil akhar fil kharij. Seandainya tidak ada sifat kecuali sifat ada, ya, maka ini menunjukkan zat tidak mungkin terpisah dari sifat ada, sifat wujud. Meskipun pikiran, kadang-kadang pikiran bisa membayangkan ada zat tersendiri, sifat tersendiri, masing-masing sendiri-sendiri. Tetapi ya, pada kenyataannya di alam luar, yakni di alam nyata, di luar pikiran, itu tidak ada zat yang tidak punya sifat. Ya, di alam nyata tidak akan bisa terpisahkan antara zat dengan sifatnya. Ini berlaku untuk semua, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang sifat-sifatnya maha tinggi dan maha sempurna. Ala kulli hal, kita yakini saja Allah Subhanahu wa taala zatnya maha tinggi dan maha sempurna,
Nama-namanya maha tinggi dan maha sempurna, maha indah. Sifat-sifatnya maha tinggi lagi maha sempurna. Kekal abadi selama-lamanya. Sudah kita baca kemarin makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antal awwalu falaisa qablaka syai' wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Ya Allah, Engkau adalah maha awal, tidak ada satu makhluk pun sebelummu, dan Engkau maha akhir, tidak ada satu makhluk pun setelahmu. Artinya Allah kekal ke depan dan kekal ke belakang, azali dan abadi. Ini yang kita yakini, dan inilah yang menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan terbantahnya syubhat mereka, semakin menjadikan kita yakin tentang agungnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat-sifat kemahatinggian dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Baik. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita sebagai tambahan dari pembahasan yang lalu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, dan sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dari antum bisa dipersilakan. Kita kumandangkan adzan dulu ya, sudah waktu adzan, silakan. Mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Iya, di sini ada pertanyaan. Beberapa hari yang lalu ipar saya meninggal dunia di waktu asar, rahimahullah taala. Karena saya ikut mengantar kembali ke rumahnya dan langsung dimandikan. Saya belum mengerjakan sholat asar. Apakah dalam hal ini saya bisa menjamak sholat saya? Karena pada saat itu adzan maghrib telah dikumandangkan. Kenapa belum dilaksanakan sholat asar? Ini tidak boleh. Ini kesalahan. Kalau ikut mengantar, ya harusnya sebelum diantar dia sholat asar duluan, atau ketika pas diantar sudah sampai di tujuan dia sholat asar. Kalau perlu dia turun untuk melaksanakan sholat asar di jalan, baru dia menyusul kembali. Kenapa dia biarkan dirinya terlambat sholat asar? Ini tidak boleh. Hadis yang sahih dari Nabi SAW, orang yang meninggalkan sholat asar bisa gugur amal-amalnya di hari itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu dalam hadis yang sahih. Ini kesalahan. Ya, jadi sebelum pertanyaan dijawab, kita tegaskan dulu, ini kesalahan dan dosa yang sangat besar. Sampai sengaja meninggalkan sholat asar, ini sengaja namanya. Kalau masalah dia mengantarkan, turun. Tidak wajib dia harus mengantarkan kalau belum melaksanakan kewajibannya. Kalau mungkin dia sudah sampai di tempat tersebut langsung dimandikan, kenapa dia harus ikut mandikan? Emangnya cuma dia yang bisa mandikan dan harus dia yang mandikan? Harusnya dia laksanakan dulu sholat asar. Dia cari tempat, apalagi ini di rumah banyak juga ruangan, dia sholat asar dulu harusnya. Atau dia keluar cari masjid misalnya. Ini tidak ada alasan baginya untuk, karena perbuatan ini membuat dia meninggalkan sholat asar, karena ini merupakan sholat yang wajib, bahkan dia merupakan as-sholatul wusta, sholat yang di pertengahan, yang Allah perintahkan kita untuk menjaganya. Secara khusus disebutkan dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian dan salat wusta, yakni asar, salat di pertengahan. Ya, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah melaksanakan salat kepada Allah dengan tunduk, dengan khusyuk. Apakah bisa menjamak salat saya? Menjamak dengan apa? Ini juga salah. Jamak itu duhur sama asar. Tidak ada jamak asar dengan maghrib. Ya, kalau memang dia terpaksa kondisinya, maka harus dia melaksanakan sholat asar dulu, kemudian sholat maghrib. Kalau kondisinya sudah mendekati waktu maghrib atau sudah adzan maghrib, ya dia laksanakan sholat asar dulu baru maghrib. Nah, yang jelas ini merupakan kesalahan dan dosa yang sangat besar, karena dia meninggalkan sholat, apalagi sholat yang ditekankan tentang pentingnya di dalam ayat Al-Quran tadi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana pendapat yang sahih tentang ibu hamil yang masih menyusui anaknya yang dalam masa penyusuan? Apakah benar air susu ibu yang sedang mengandung bersifat fasad dalam syariat, sedangkan dalam ilmu kedokteran tidak mengapa asalkan keadaan kandungan aman? Iya, saya tidak mengetahui apakah yang disebut dengan fasad di sini rusak berarti haram. Ya, sementara mungkin kalau ibunya sudah hamil lagi sebelum anaknya berusia 2 tahun, kan hak persusuan anak itu bersifat 2 tahun. Ya, mungkin kita akan cari lagi jawabannya. Saya tidak mengetahui kalau dikatakan susu ibu yang sedang mengandung itu berarti rusak, haram diminum oleh anaknya karena dia sudah hamil lagi. Saya belum tahu ada pendapat yang seperti itu. Nah, iya, barakallahu fikum. Nanti kita akan cari lagi jawabannya insyaallah tentang masalah ini. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي
ربك ذي الجلال